bahasa Ibrani ruah. Dalam bahasa Yunani pneuma. Kalau kita sakit paru-paru namanya pneumatologi. Sama, roh. Apa maksudnya? Ada semacam angin. Roh Kudus itu angin, ya, power, dinamis. Itu pneumatologi, ilmu kedokteran. Dia berasal dari kata pneuma, bahasa Yunani, Ibrani-nya ruah. Nah, terus bentuknya tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Terus, oke, tunggu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan. Roh Kudus bukan hanya kita peringati pada saat menjelang Pentakosta, tetapi Roh Kudus sudah ada di awal. Kejadian pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan apa? Roh Allah melayang. Tadi saya sudah katakan Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi memang ketrinitasan Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Roh Kudus juga ada di dalam Yesus. Bersama menyatu. Kita tidak bisa lihat. Tapi karya yang jelas. Saya jelaskan. Bapak Ibu, saya kenapa saya jadi pendeta? Mungkin saya sudah ceritakan. Saya menjadi pendeta itu waktu di retreat Komisi Remaja Gunung Sahari. Retreat, ya, di apa? Cibori yang sebelahnya apa? Wisma PGI. Tahu? Cibori yang lama, yang sebelah kiri itu ada Wisma PGI sebelahnya. Kita turun. Sekarang sudah dibangun dalam sebuah kamar. Saya menangis terseduh-seduh. Bukan saya buat-buat. Saya merasakan ini karya Roh Kudus dalam diri saya. Saya menangis. Saya ingin menjadi pendeta. Waktu itu saya belum tahu tentang pendeta, tapi penginjil. Nah, disitulah saudara tekad saya. Dan di situ juga saya mau mulai melayani. Saya bukan keluarga Kristen. Papa mama saya tuh Konghucu, ya, sembayangan. Kalau Imlek ada meja abu, ya kan? Itu ada ikan bandeng, ada babi, ada buah, biasanya pisang, rambutan diselipin bumbu. Sebelum sembayangannya habis, kan orang tua nyebarin apa? Koin, uang koin. Ini singkong emak udah makan belum? Nah, kalau emak belum selesai makan, saya udah ambilin itu rambutan. Itu zaman dulu, waktu saya masih remaja. Ya, masih ya, pokoknya antar anak-anak. Nah, disitulah saudara background keluarga saya. Tetapi Tuhan memanggil saya lewat gerakan hati yang saya rasakan. Itu Roh Kudus. Kenapa saya menangis? Bukan sesuatu saya dipukul, saya sakit, bukan. Tapi saya juga nggak tahu dorongan hati saya melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau sudah mengalami itu, Bapak Ibu baru tahu benar bagaimana Roh Tuhan menggerakkan. Nah, saudara, terus ya kita rasakan cara kerja Roh Kudus ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama seperti angin sepoi-sepoi. Roh Kudus tidak kelihatan, tapi cara kerjanya itu dengan lembut. Pertama dengan lembut. Orang perlahan-lahan dengan lembut, ya. Nah, ada seorang bapak setiap minggu nganterin anaknya ke sekolah minggu pakai sepeda ontel di Cirebon. Dia berdiri saja di sepeda. Saya juga nggak tahu itu jemaat atau bukan. Tapi dia mengantarkan anaknya ke sekolah minggu. Tapi tidak pernah ke gereja, tidak masuk ke gereja. Nah, saudara, setelah saya pindah ke Jakarta, akhirnya
Bapak itu dibaptis dan menjadi penatua. Nah, itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, siapa? Ya kan? Nah, itulah yang kita lihat sepoi-sepoi. Kita lihat terus gambarnya. Orang kalau di bawah angin ketiduran kan? Ya. Nah, itu cara kerja Roh Kudus. Kita kalau misalnya panas atau gimana dibuat pohon dingin atau yang sejuk, lama-lama ketiduran. Kudus sepoi-sepoi. Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini menjelaskan tentang siapa? Tahu nggak? Depannya N, belakangnya S. Nikodemus. Nikodemus itu siapa? Orang Farisi. Nikodemus itu siapa? Pemuka agama. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Ya kan? Wah, kalau ini Nikodemus itu adalah seorang pejabat agama pada waktu itu. Kan orang Farisi selalu menentang. Kalau Nikodemus datang pada Yesus siang hari, ketahuan mati loh. Betul kan? Dia datang malam-malam dan dia bertanya tentang lahir baru. Nah, itu cara kerja Roh Kudus, perlahan-lahan. Kelembutan tidak bisa, tetapi dengan dahsyat, gambarnya tunjukin, dengan kekuatan Allah, Roh Kudus bisa menghancurkan siapapun juga. Karena itu jangan keraskan hati, Bapak Ibu. Ya, jangan keraskan hati dalam hidup kita. Roh Kudus bisa bekerja. Ingat siapa? Dalam Kisah Rasul 9 tentang apa? Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Nah, dalam kondisi apa Paulus bertobat? Mengejar orang-orang Kristen, mengejar pengikut-pengikut Kristus, betul? Dia mau tangkap, dia mau bunuh, dia mau penjarakan. Tetapi pada saat perjalanan untuk mengejar orang-orang Kristen, mata Saulus selaputnya terlepas, mengalami kebutaan. Ya, katarak terlepas. Hati-hati, orang yang kataraknya selaput matanya terlepas, buta. Ya, jangan main-main, Bapak Ibu. Jadi Saulus mengalami kebutaan dan dia bertanya, siapa engkau? Ya, saya pernah cerita di khotbah mungkin tentang Bapak Harun Yusuf, seorang ahli peramal Hong Shui. Ya, dia menjadi Kristen. Oh, keturunannya itu keturunan peramal, tukang ahli Hong Shui, orang Kalimantan dia. Dia pernah kesaksian di tempat saya, di Ares dulu 2 kali. Bagaimana dia menjadi Kristen? Yang pertama, dia waktu istrinya melahirkan, mati. Anaknya, bukan istrinya. Istrinya mati. Anaknya mati. Ya. Waktu istri melahirkan, anaknya mati. Nah, itu biasa kali ya. Ada penyakit atau apa. Nah, saudara, yang kedua, waktu istri yang mengandung, anak yang di dalam kandungannya meninggal. Di situ dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Kalau aku sering meramalkan nasib orang lain, kenapa aku tidak bisa menentukan anakku, keluargaku? Banyak orang Kristen percaya dan datang kepada Harun Yusuf itu. Bayar mahal waktu itu. Ternyata di sini kita lihat, saudara, kuasa Tuhan yang terjadi melalui proses pergumulan. Papanya sudah percaya dulu, kemudian akhirnya Yusuf Harun ini bertobat. Disitulah, saudara, dia mengalami terpaan seperti taufan dahsyat.
Dia mengalami hantaman. Akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, mengikut Tuhan jangan kita abaikan. Jangan keraskan hati. Ya, kalau Tuhan sudah berkata, bukalah hati kita. Jangan keraskan. Kalau Bapak Ibu punya ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita mesti terbuka, membuka hati. Jangan keraskan. Hubungan suami istri juga begitu ya. Jangan suami keras, istri keras. Kalau keras sama keras, jadinya apa? Doa. Habis dah tuh ya. Rumah tangga hancur. Piring terbang terjadi. Ya, udah emosi semua, berantakan. Jadi rumah tangga tidak suka cita. Ya, karena itu kita mesti membuka hati. Jangan keraskan hati. Kalau kita keraskan hati, hancur. Ya. Apakah kita mau dilembutkan oleh Roh Kudus ataukah dengan kekerasan? Pilih, mau yang mana? Melembut. Ya, Bapak Ibu sudah menyadari Roh Kudus bekerja. Jangan ditolak. Oke, terus ini bahasa apa? Yunani. Bacanya apa? Metanoia. Metanoia. Ya, toko buku metanoia. Artinya apa? Metanoia. Metanoia itu artinya perubahan dari 0 sampai 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 perubahan nggak? Sami mawon. Ya. Nah, kalau perubahannya 360 itu namanya tomat. Habis tobat kumat. Tamat air. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada satu metanoia, satu perubahan 180 derajat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Semua. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat,
menyertakanku Roh Kudus setiap hari. Karena apa? Aku tak dapat jalan sendiri. Benar, nggak bisa jalan sendiri. Bisa nggak jalan sendiri? Udah baca Alkitab belum hari ini? Udah, belum. Bapak Ibu, kita harus baca Alkitab setiap hari ya. Kita nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Kita itu nggak bisa lihat jauh ke depan. Mata kita ini terbatas. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, gimana caranya? Kita perlu baca Alkitab, Bapak Ibu. Tadi pagi saya baca Alkitab. Bacaan Alkitab saya tadi pagi ngomong seperti ini. Nah, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 35. Nah, Ibu, saya rindu, kita semua rindu. Persekutuan kita ini perlu kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarkanlah Engkau mencurahkan kami semua yang hadir pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang punya pergumulan di dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Dengan Roh Kudus yang kebenaran menolong kami, yang menghibur kami di dalam kedukaan. Bapa, berkatilah rumah tangga kami, hubungan-hubungan kami suami istri, orang tua dengan anak. Kiranya Tuhan memberkatinya. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih bekerja, masih terjadi sampai kapanpun dan dimanapun. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berkati GKI Papua, Pendeta Yerusa, bersama para penatua dan para aktivis dan jemaat semua di sini. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Bapa untuk Ibu Mariani yang berulang tahun. Tuhan berkati dia, bersukacita bersama keluarga. Tuhan sudah nyatakan kasih-Mu bertambah hari lepas hari.
Tuhan berkati dan pimpin juga perjalanan hidup ke depan. Biarlah Ibu Mariani percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Seperti yang lalu, walaupun ada suka dan duka, Tuhan menolongnya. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk malam Pentakosta besok yang terakhir dan hari Minggu kami merayakan Pentakosta. Tuhan berkati kami semua. Kami boleh bersuka cita dengan hadirnya Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah yang satu. Amin. Memberitahukan papa mama pakai masker. Karena apa? Di rumah sakit di mana-mana sudah meningkat gejala COVID. Belum terdeteksi jenisnya. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap nanti kita akan punya pergaulan di luar pakai masker. Lebih baik mencegah daripada sakit. Ya, walaupun pakai BPJS gratis. Mau sakit atau? Oke, Tuhan berkati. Ini Pak Bro. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini ada pengumuman. Pengumumannya berarti untuk besok kita jam 7 di rumah Kok Alex ya. Bapak Ibu kalau nggak tahu bisa kumpul di sini 7:20, kita bisa berangkat sama-sama. Rumahnya itu dekat Pasar Seni Budaya. Hasil bumi ya untuk dijual. Di kita ada namanya persembahan syukur tahunannya. Kalau di GKI kita pakai di dekor buah ya, kita pasang Bu Jufril. Nanti kita akan memberikan persembahan syukur tahunan Bapak Ibu. Jadi bisa disiapkan dari rumah, uangnya kita masukin persembahan, ada amplopnya penuh syukur tahunan. Nanti kita bawa maju ke depan persembahan syukur tahunan hari Minggu. Nanti setelah ibadah hari Minggu kita ada makan mie Kalimantan sama-sama di bawah. Ada babinya.